Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Hamid Ayani, nomor induk mahasiswa 2004111001114 dari kelas Sistem Operasi 3E. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview tentang program utility antivirus, yaitu Kaspersky Total Security. Total Security merupakan salah satu program utility berbasis keamanan dan antivirus yang bergerak pada keamanan internet dan scanning virus. Fitur utama yaitu scanning virus dan blokir virus yang ada pada internet. Selain itu, beberapa fungsi tambahan seperti scanning storage, proteksi pribadi, backup and restore, kontrol orang tua, perlindungan uang dan pembayaran online, pengelolaan password, keamanan jaringan, dan optimasi atau optimasi penyimpanan. Kaspersky merupakan program dari Kaspersky Labs yang dirilis pada tahun 1997. Ini saya akan membahas fitur-fitur utama, yaitu scan, database update, save money, password manager, privacy protection, backup and restore, protection for gate. Yang pertama, scanning. Pada scanning terdapat beberapa pilihan, yaitu quick scan, full scan, selective scan, dan lain-lain. Untuk quick scan ini akan scan pada storage di mana virus tersebut biasanya ada, seperti pada drive C, pada program-program. Untuk full scan, ini akan melakukan scanning pada semua storage, mulai dari semua drive, dari C, D, maupun lainnya. Sedangkan selective scan ini bisa memilih manakah yang akan di-scan. Untuk removable driver scan ini untuk scanning flash disk, dan background scan ini otomatis saat program Kaspersky berjalan. Dari fitur scan ini yang paling cukup bermanfaat bagi saya adalah ini yang quick scan. Dia akan melakukan scanning pada antivirus yang biasa dijumpai, pada folder yang sering dijumpai. Setelah membahas scanning, ini saya akan membahas tentang update, database update. Database update ini berguna untuk update virus yang telah dianggap oleh Kaspersky Lab itu dapat membahayakan komputer. Ini akan selalu update tiap waktu sehingga virus-virus terbaru dapat dideteksi. Selanjutnya fitur Save Money. Fitur Save Money ini sebagai perlindungan saat belanja online, yaitu dengan misal ini Tokopedia, ini akan diproteksi, milih diproteksi, ditanyakan, atau tanpa proteksi. Nah, ini akan diproteksi. Selanjutnya password manager. Untuk password manager ini untuk menyimpan semua password yang kita, semua username atau email dan password yang kita input pada browser, misal pada Chrome. Selanjutnya privacy protection. Untuk privacy protection ini mencakup dari webcam protection dan private browsing. Untuk private browsing ini akan misal terdapat link atau halaman web yang dianggap berbahaya, dia akan memberikan terdapat block data collection atau menampilkan statistik.
Untuk lebih aman, dapat menggunakan block data collection, yaitu menghindari web dapat mengoleksi data-data pribadi kita. Misal username, sandi, tanggal lahir, dan sebagainya. Pada privacy protection ini terdapat webcam protection, yaitu menghindari sebuah aplikasi atau web dapat mengaktifkan fitur webcam secara diam-diam dan dapat mengakibatkan kegiatan kita diintai. Selanjutnya yaitu backup and restore. Untuk backup ini dia dapat melakukan backup pada seluruh file, foto, video, audio. Nah, untuk backup ini dapat digunakan untuk menghindari apabila Kaspersky komputer kita telah disusupi oleh malware atau virus, maka file-file kita akan tetap aman. Selain itu, setelah membackup dapat kita restore dengan mudah. Di sini juga terdapat backup dan restore secara online. Selanjutnya yaitu proteksi terhadap anak. Ini untuk sebagai orang tua dapat menjaga anaknya dari bahaya online, mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan anaknya saat mengakses komputer, dan memanage waktu penggunaan anak dalam menggunakan komputer. Di sini terdapat notifikasi-notifikasi apa saja yang telah di-scan atau dilakukan oleh Kaspersky Total Security. Misal ini, read detected, no active, ini maksudnya tidak ada virus yang terdeteksi, maka aman. Database telah update atau nama-nama virus yang baru telah terbaru. Proteksi utama tetap berjalan. Selain itu, terdapat proteksi berbasis cloud, yaitu dapat digunakan sebagai penyimpanan cloud. Karantin ini daftar virus yang telah dikarantina. Jadi pada saat scanning, misal terdapat virus, maka dapat dilakukan pilih karantina, terus ada karantina, ada hapus, dan sebagainya. Selanjutnya pelindungan jaringan. Kaspersky juga menyediakan VPN sebagai keamanan data, network monitor untuk melihat daftar aplikasi saja, daftar aplikasi yang berjalan menggunakan data atau menggunakan internet. Selanjutnya manage aplikasi. Di sini juga menyediakan update software dari software-software yang telah kita install. Kontrol aplikasi yaitu melihat daftar aplikasi saja, daftar aplikasi apa saja yang dipercaya, yang tidak percaya, dan medium, serta penggunaan CPU, memori, dan monitoring lainnya. Selanjutnya data protection, yaitu dapat mengenkripsi data yang kita anggap penting untuk diamankan. Selanjutnya clean dan optimize. Di sini cukup berguna, yaitu sebagai optimasi penyimpanan memori dan CPU agar komputer kita dalam kondisi maksimal. Nah, di sini pada settings terdapat apa saja yang telah kita aktifkan pada Kaspersky Total Security, yaitu scanning antivirus, web antivirus, email, jaringan, firewall.
Selanjutnya kontrol aplikasi manager, private browsing, webcam protection. Ini terdapat beberapa tipe-tipe malware atau virus yang sering terdapat pada komputer, seperti virus dan worms, trojan. Malicious tool ini seperti kontrol aplikasi yang secara diam-diam dan sebagainya. Ini pengaturan jaringan untuk keamanan dalam berinternet. Ini UI atau tampilan aplikasi. Itu beberapa fitur-fitur penting yang ada dalam Kaspersky. Menurut saya sebagai user merasa aman dan nyaman akan keamanan dari Kaspersky Total Security, mulai dari fitur scanning, database update, save money, password manager yang memudahkan saya dalam mengontrol atau menjaga komputer tetap aman. Fitur yang cukup penting adalah saat kita menjelajah internet, terdapat beberapa website yang mengandung konten negatif maupun berbahaya. Kaspersky dapat menjaga itu dengan menggunakan privacy protection, network protection, yaitu agar web tersebut atau aplikasi yang secara online tersebut tidak dapat mengoleksi data kita secara diam-diam. Selanjutnya itu dalam monitoring aplikasi. Monitoring aplikasi ini sangat berguna, yaitu terhadap jika terdapat sebuah aplikasi yang menggunakan banyak memori atau internet, dapat kita berhentikan. Selain itu, UI yang ditawarkan oleh Kaspersky sangat mudah dan simple. Terdapat banyak kata-kata teknis yang membuat saya sulit memahami tentang jalannya Kaspersky. Fitur yang sangat berguna selanjutnya yaitu quick scan. Di sini saya telah melakukan quick scan sebanyak 4.000 file scan hanya dalam waktu 2 menit. Dan semuanya aman. Untuk full scan, waktunya akan lebih lama, tapi semua folder akan di-scanning oleh Kaspersky. Kesimpulan saya mengenai Kaspersky Total Security yaitu Kaspersky memberikan proteksi dan fitur yang maksimal, mudah digunakan, proteksinya sangat kuat dalam mengatasi atau memberantas virus yang ada pada komputer saya. Virus untuk saat ini banyak sekali virus seperti malware, ransomware, dan phishing yang membuat data kita akan terenkripsi atau terkena virus sehingga tidak dapat diakses. Selain itu juga terdapat backup and restore yang mengamankan data kita sebelum terinfeksi oleh virus. Selain itu terdapat juga aplikasi kontrol, yaitu memonitor aplikasi yang terpercaya dan tidak terpercaya. Mengenai UI, Kaspersky Total Security sangat simpel dan mudah sebagai seorang user biasa. Tidak banyak istilah-istilah teknis yang membuat bingung. Itulah beberapa review saya mengenai Kaspersky Total Security, mulai dari scanning virus, privacy protection, baik secara pada drive maupun online di internet. Sekian review program utility dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.